Pak bisa mengakomodir itu, karena dari semua aksi-aksi yang teman-teman jalankan itu tidak semua itu bisa kami diakomodir pada saat kami menyampaikan. Sana kita ginasuto kita. Ako wala nasuto. Pajijirit aja may panjat na shooting. Yan. Ya, oke. Pak bisa mengakomodir itu, karena dari semua aksi-aksi yang teman-teman jalankan itu tidak semua itu bisa kami diakomodir pada saat kami menyampaikan aspirasi. Padahal asas Bapak ini bekerja di lembaga eksekutif maupun legislatif itu adalah bekerja untuk rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, saya bingung di sini. Saya belajar hierarki struktural di kampus Pak. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa ini adalah kebijakan pemerintah pusat atau Pertamina pusat, dan di sisi lain juga ada pemerintah kota yang sudah keluar surat edarannya. Saya punya pertanyaan di kepala Pak, ketika wali kota punya surat edaran, itu kemudian di mana fungsinya pemerintah provinsi di situ? Kenapa hierarki strukturalnya? Sebenarnya fungsinya pemerintah provinsi di sini di mana? Terus yang ketiga, sebenarnya di sini Pak yang kita mau permasalahkan itu bukan masalah, tapi ini masalah ekonomi Pak. Jadi apa implikasi yang terjadi ketika premium dapat ini surat kemarin mau dilaporkan ke gubernur, kita kuota masih ada 2022. Jadi ini harus kita bicarakan ulang dengan Pertamina. Bagaimanapun ini karena kuota premium berbeda dengan solar ya. Solar tadi saya sampaikan juga, konsumsi kita untuk premium dibandingkan solar jauh lebih tinggi. Premium deh 750.000 KL untuk tahun lalu dibandingkan dengan solar. Solar itu hanya 540 ribuan KL. Seperti itu. Iya, itu dia saya bilang. Kalau impactnya, iya. Sebenarnya, jadi ini terkait dengan edaran ini kita akan evaluasi karena marwahnya sebenarnya kan akan sudah berubah dari apa yang kita pikirkan dari awal. Jadi silakan Pertamina jalan dengan program langit birunya, tetap jalankan premium ini karena ada kuota kita di 2022. Misalnya ini kan ada kuota untuk 2022, tapi di pertengahan 2021 premium itu sudah dihentikan dropnya ke SPBU. Ini kan yang menjadi soal. Jadi kami begini Pak, ini sisa ditolak ini sebagaimana Gubernur Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara itu menolak dengan alasan pemerintah pusat tidak punya solusi konkret untuk ini. Begitu saja. Karena kan kalau soal materi, soal perdiskusian, saya kira tidak ada lagi di antara kita yang perlu untuk diedukasi. Kita sama-sama mengkaji dan sama. Cocok, Mide. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, kami akan mengevaluasi ulang ini. Kita berharap Pertamina menjalankan kuota. Jadi menyalurkan kuota kita yang untuk tahun 2022 sesuai dengan kan di situ di kuota 2022 itu ada masing-masing SPBU. Jadi sekarang Pertamina tidak bisa permainkan khusus untuk premium ya. Kalau solar tidak ada untuk per SPBU. Jadi per kabupaten saja. Tapi kalau premium ada masing-masing per SPBU untuk sebuah kabupaten kota. Jadi insya Allah tunggu saja seperti apa realisasinya ini. Saya janji akan karena ini kan tadi kami diskusi sama Pak Kadis akan laporkan ini keputusan kuota kita untuk tahun 2022 ini ke gubernur, seperti apa petunjuknya beliau untuk selanjutnya. Seperti saya informasikan Pak, kita ini kemarin di lapangan di SPBU Jane di Paruan sudah ada premium dan Pertamina. Cocok ide. Mulai tanggal 25 September kemarin itu tidak ada lagi premium di kabupaten kota, kecuali Makassar itu masih ada 6 SPBU sampai akhir tahun ya. Itu pun memang tapi yang lain juga saya sampaikan bahwa
premium ini sifatnya terbatas. Jadi mari kita sama-sama mengawasi, karena memang ada juga sebagian masyarakat kita yang semestinya bukan dia yang harusnya mendapatkan premium ini. Apalagi kuota kita di 2022 ini sangat terbatas, 490.000 sekian saja dibandingkan pemakaian kita sampai September kemarin sebelum ini dialihkan